Pernah kepikiran nggak gimana sih sebenarnya cara otak kita bekerja? Nah, hari ini kita bakal coba bedah dalemannya. Kita akan lihat gimana bahasa, sesuatu yang kita pakai tiap hari, ternyata adalah sistem operasi utama buat kita berpikir. Coba deh, ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih Anda kayak lagi ngobrol sendiri di dalam kepala? Mungkin pas lagi nimbang-nimbang keputusan, atau nginget-nginget sesuatu, atau bahkan cuma sekedar ngomentarin apa yang lagi terjadi. Pasti pernah kan? Kita semua ngelakuin itu kok. Nah, suara di kepala kita itu bukan sekedar bunyi acak loh. Itu justru inti dari proses kita berpikir. Itu adalah cara otak kita mengolah ide, menyusun rencana, dan ngebantu kita paham sama dunia di sekitar. Jadi, pada dasarnya, berpikir itu ya ngobrol sama diri sendiri. Oke, biar lebih jelas, ini nih peta perjalanan kita buat pembahasan kali ini. Kita akan mulai dari suara batin, terus kita bedah jadi bagian-bagian kecilnya, kita bandingin sama pikiran visual, lalu kita lihat cara kerjanya, dan terakhir kita bahas relevansinya di era digital sekarang. Jadi gini, dalam dunia psikologi kognitif, berpikir itu dilihat sebagai aktivitas ngutak-ngatik representasi mental. Gampangnya, kita tuh nggak mikir pakai benda nyata, tapi pakai simbol atau konsep tentang benda itu di dalam kepala kita. Dan alat utama buat ngutak-ngatik ini, ya bahasa. Nah, ini dia konsep kuncinya, representasi verbal. Ini tuh cara kita ngambil semua pengalaman yang mungkin acak-acakan, lalu kita susun jadi rapi pakai kata-kata di dalam otak. Waktu Anda mikirin kata keadilan, yang muncul di kepala kan bukan gambar fisik, tapi serangkaian kata dan makna yang saling nyambung. Representasi verbal ini punya 3 ciri utama. Pertama, sifatnya abstrak. Anda kan nggak bisa nyentuh kebebasan, tapi Anda paham artinya. Kedua, simbolik. Kata kucing itu kan bukan kucing beneran ya. Itu cuma label yang kita semua sepakati bareng. Dan yang terakhir, semuanya ini basisnya bahasa. Diatur oleh tata bahasa yang bikin kita bisa nyusun argumen yang logis. Oke, kalau mikir itu ibaratnya kita lagi ngebangun sesuatu pakai bahasa. Terus batu batanya apa dong? Yuk kita lihat apa aja sih blok pembangun dasar dari pikiran verbal kita. Prosesnya itu ada 2 level. Mulai dari yang paling dasar, kata. Tapi kan pikiran kita nggak berhenti di situ. Kita gabungin kata-kata ini jadi proposisi. Jadi bukan lagi sekedar mikirin kucing dan ikan secara terpisah, tapi jadi satu ide utuh yang ada hubungannya. Kucing makan ikan. Nah, ini poin pentingnya. Kita itu berpikir dalam kalimat-kalimat yang punya arti. Dan kutipan ini pas banget buat ngegambarin itu. Otak kita itu bukan kayak kamus yang isinya cuma daftar kata. Bukan, tapi lebih mirip jaring laba-laba raksasa, di mana semua ide itu saling terhubung. Pengetahuan kita disimpan sebagai hubungan-hubungan yang bermakna, bukan sekedar definisi yang berdiri sendiri. Tentu aja, kata-kata itu bukan satu-satunya cara kita berpikir. Kita juga sering mikir pakai gambar. Nah, sekarang yuk kita bandingkan 2 bentuk utama cara berpikir ini, verbal sama visual. Pikiran verbal itu jagonya buat hal-hal yang nggak bisa kita lihat, kayak logika, filosofi, atau waktu kita ngerencanain masa depan. Di sisi lain, pikiran visual itu kuat banget buat nginget muka orang, ngebayangin tata letak sebuah ruangan, atau nginget detail pemandangan yang indah. Masing-masing punya kekuatannya sendiri. Tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas. Secara verbal, kita bisa bilang gunung yang tinggi, sebuah deskripsi yang abstrak. Tapi secara visual, kita benar-benar melihat gambaran gunung itu di dalam pikiran kita. Bentuknya gimana, mungkin ada salju di puncaknya. Yang satu itu konseptual, yang satunya lagi lebih sensorik. Jadi, mana yang lebih baik? Jawabannya, dua-duanya. Inilah kenapa penjelasan ini juga pakai slide. Ada yang namanya teori pengudian ganda, yang intinya bilang kalau informasi itu bakal jauh lebih nempel di otak kalau disajikan secara verbal, lewat suara saya ini, dan secara visual, lewat apa yang Anda lihat di layar. Ini tips belajar yang ampuh banget loh. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu pikiran verbal dan bedanya sama pikiran visual. Mari kita lanjut dan lihat gimana kita menggunakan alat ini dalam tugas-tugas yang lebih kompleks. Bahasa itu ibarat mesin buat kita bernalar. Kita nyusun argumen selangkah demi selangkah. Contoh klasiknya nih, semua manusia fana, Sokrates adalah manusia, oleh karena itu Sokrates fana. Nah, proses mikir logis kayak gini itu terjadi terus-terusan di kepala kita. Begitu juga pas kita lagi mencahin masalah. Anda pasti ngomong ke diri sendiri, oke, masalahnya apa? Pilihannya apa aja? Langkah pertama yang harus diambil apa ya? Itu semua adalah contoh representasi verbal lagi beraksi. Dan tentunya kita pakai bahasa buat komunikasi. Prosesnya kelihatannya simple, tapi sebenarnya ada 3 tahap penting. Pertama, encoding, di mana Anda membungkus ide Anda ke dalam kata-kata. Kedua, transmisi,
pesannya dikirim. Terakhir, decoding, di mana orang lain membuka bungkusan kata-kata itu biar ngerti ide Anda. Komunikasi yang efektif itu terjadi kalau ide di akhir sama persis dengan ide di awal. Yuk, sekarang kita bawa semua konsep ini ke dunia kita saat ini. Gimana sih semua ini berlaku di dunia yang sekarang didominasi oleh layar dan teks? Coba deh perhatiin, pesan teks, email, media sosial, kolom komentar. Sebagian besar komunikasi online kita itu murni verbal. Kita udah menghilangkan isyarat nonverbal, kayak nada suara dan bahasa tubuh. Yang tersisa cuma kata-kata. Nah, ini nih yang sering bikin situasi jadi rumit. Seorang teman ngechat, terserah. Itu artinya apa coba? Apakah itu artinya, aku setuju sama pilihanmu? Atau jangan-jangan, aku udah males dan kesal? Atau aku capek berdebat? Maknanya bisa beda-beda, dan itu semua tergantung konteks yang sering kali hilang dalam obrolan teks. Inilah tantangan yang kita hadapi sekarang, ambiguitas. Seperti contoh tadi, itu sering banget terjadi. Kesalahpahaman juga merajalela karena kita nggak bisa dengar nada sarkasme atau lihat senyumannya. Dan yang lebih bahaya lagi, hoaks, naratif. Cerita yang ditulis dengan sangat baik bisa menyebarkan misinformasi dengan efektif karena bahasa yang meyakinkan bisa terasa lebih kuat daripada fakta. Sebagai penutup, mari kita kembali ke diri kita sendiri. Setelah memahami kedua sistem ini, coba deh renungkan. Cara kerja pikiran Anda itu gimana? Apakah Anda cenderung menceritakan dunia Anda dengan kata-kata, atau Anda lebih sering melihatnya dalam bentuk gambar-gambar di kepala? Mengenali gaya kognitif Anda adalah langkah pertama untuk menjadi pemikir dan komunikator yang lebih baik.